Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Kurniawati. Saya mahasiswi dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP Siliwangi, Prodi PGSD. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing 1 yaitu Prof. Dr. Haji Eis Eti Rohaiti MPD, dan yang kedua kepada Ibu Agni Muftiati MPD selaku dosen pembimbing saya yang telah membimbing saya menyusun penelitian dalam skripsi ini. Kepada yang terhormat dosen penguji, saya ucapkan terima kasih karena telah mengizinkan saya untuk menjelaskan presentasi skripsi pada judul pembelajaran daring keterampilan membaca pemahaman siswa SD kelas 4 menggunakan model project based learning. Oleh karena itu, tahap-tahap dalam penulisan skripsi ini yang pertama bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil pembahasan, dan yang ke bab 5 yaitu kesimpulan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya metode pembelajaran yang masih konvensional, implementasi pembelajaran yang belum maksimal, serta hasil belajar siswa ya pada keterampilan membaca pemahaman masih rendah dan di bawah KKM. Juga perlunya meningkatkan keterampilan membaca pemahaman siswa menggunakan model pembelajaran yang variatif, sehingga siswa dapat memahami berbagai ilmu pengetahuan baik dalam pembelajaran bahasa Indonesia atau ilmu pengetahuan lainnya. Selanjutnya, dalam penelitian ini terdapat beberapa tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana implementasi pembelajaran daring untuk mengukur sejauh mana keterampilan siswa dalam membaca pemahaman dalam menggunakan model project based learning. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana respon guru dan siswa pada saat pembelajaran daring. Yang ketiga, mengetahui kesulitan-kesulitan yang dialami siswa saat mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dan yang keempat, untuk mengetahui bagaimana kendala-kendala yang dialami oleh guru selama pembelajaran daring. Pada bab 2 terdapat kajian teori, di mana menurut Moore, Dixon, Dane, dan Gallian 2011, pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang menggunakan jaringan internet dengan aksesibilitas, konektivitas, fleksibilitas, dan kemampuan untuk memunculkan berbagai jenis interaksi pembelajaran. Karena pada tahun 2019, baik di Indonesia ataupun di seluruh dunia terdapat wabah virus corona, sehingga pembelajaran yang awalnya dilaksanakan secara tatap muka harus dilaksanakan secara online ataupun daring, sehingga adanya perubahan pembelajaran di mana pembelajaran harus dibantu dengan beberapa media seperti internet, komputer, handphone, dan lain-lain. Pada kajian teori ini, peneliti lebih mendalami tentang keterampilan membaca pemahaman siswa, di mana membaca pemahaman ini adalah membaca dengan penuh penghayatan untuk menyerap apa yang seharusnya dikuasai oleh pembaca. Sementara itu, menurut Abidin, proses memahami bacaan adalah suatu proses yang dilakukan pembaca untuk memperoleh informasi atau makna yang terkandung dari bacaan tersebut. Sehingga ketika siswa kelas tinggi diberikan teks bacaan, secara tidak langsung siswa melewati suatu proses memahami bacaan, mengolah informasi atau makna dari suatu bacaan tersebut. Pada keterampilan membaca pemahaman ini terdapat indikator-indikator yang harus dicapai oleh siswa. Di antaranya, siswa mengenal kata-kata atau kalimat yang ada dalam bacaan dan mengetahui maknanya. Ketika siswa membaca suatu teks bacaan, siswa tidak hanya membaca teks tersebut, tetapi juga mengetahui arti dari makna dan kalimat yang ada dalam bacaan tersebut. Selanjutnya, siswa mampu menemukan pokok-pokok pikiran, serta jika dalam suatu cerita siswa dapat mengetahui tokoh-tokoh apa saja yang ada pada teks cerita tersebut. Misalkan tokoh utama, tokoh tambahan, atau tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan lain-lain. Selanjutnya, siswa dapat memahami seluruh makna secara kontekstual. Ketika siswa diberikan suatu teks bacaan, secara tidak langsung, jika siswa sudah memahami bacaan tersebut, siswa akan memahami seluruh makna secara kontekstual dari teks tersebut.
Dan yang terakhir, siswa dapat membuat pertimbangan nilai dan isi bacaan berdasarkan pengalaman membaca sehingga menjadi sebuah kesimpulan. Ketika siswa sudah memahami isi dari bacaan yang diberikan, siswa secara otomatis dapat memberikan kesimpulan sesuai pengalaman membaca siswa tersebut. Berdasarkan indikator yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa membaca pemahaman merupakan suatu proses perolehan makna yang secara aktif melibatkan pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki oleh pembaca. Pada keterampilan membaca pemahaman terdapat beberapa penilaian yang dilakukan. Penilaian hasil membaca pemahaman dapat dinilai oleh beberapa bagian. Yang pertama, tes kompetensi membaca. Tes kompetensi membaca ini dibagi juga menjadi dua cara. Yang pertama, tes kompetensi membaca dengan merespon jawaban. Misalkan siswa diberikan beberapa teks bacaan dan secara tidak langsung ketika guru memberikan pertanyaan, siswa dapat merespon langsung jawaban dari pengalaman membaca tersebut. Dan yang kedua, tes kompetensi dengan mengkonstruksi jawaban. Siswa dapat memberikan secara langsung jawaban dengan otomatis ketika sudah membaca teks dalam bacaan tersebut. Menurut Andini Nunik, yang kedua, penilaian membaca pemahaman yaitu dapat diukur dengan presentasi dari jawaban benar tentang isi bacaan. Ketika siswa memberikan jawaban dengan benar dari pengalaman membaca siswa, dapat dipresentasikan nilai dari hasil bacaan siswa tersebut. Selanjutnya, untuk meningkatkan hasil membaca keterampilan membaca pemahaman siswa pada kelas tinggi, diperlukannya model pembelajaran yang variatif untuk menunjang proses pembelajaran yang diinginkan, yang sesuai. Jadi peneliti memberikan strategi di mana model project based learning ini diberikan kepada siswa kelas tinggi sesuai dengan surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020. Di mana siswa akan diberikan pembelajaran secara berkolaborasi, gotong royong, dan empati secara seksama, juga dapat memecahkan masalah dalam penyusunan suatu proyek. Dan model project based learning ini juga sangat disarankan oleh Mendikbud karena cocok dalam masa pandemi ini. Baik dari zona kuning ataupun zona merah, pembelajaran model project based learning dapat dilakukan pada kondisi pembelajaran daring. Menurut Buck Institute for Education, project based learning ini adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa dalam kegiatan pemecahan masalah dan juga dapat memberikan peluang kepada siswa untuk bekerja sama dalam belajar secara otonom dan mengkonstruksi belajar sendiri. Mereka juga dapat memecahkan masalah melalui proyek-proyek yang mereka buat. Selanjutnya, terdapat langkah-langkah project based learning. Pada langkah-langkah tersebut, yang pertama adanya start with a question atau stimulus siswa. Guru memberikan stimulus pembelajaran materi yang akan dipelajari kepada siswa di awal kegiatan. Dan yang kedua, design project atau menyusun perancangan project. Pada perancangan project ini, siswa dan guru bersama-sama merancang apa saja proyek yang akan dilaksanakan pada pembelajaran. Dan yang ketiga, create schedule atau menyusun jadwal. Ketika proyek sudah direncanakan, dibuatlah jadwal apa saja langkah-langkah yang akan dibuat dalam proyek tersebut. Dan yang keempat, monitoring the student and progress project. Tugas guru yaitu memantau siswa saat menyelesaikan proyek agar melihat sejauh mana siswa paham akan materi sehingga dibuatkan sebuah proyek. Dan yang kelima, assess the outcome, penilaian hasil proyek. Diperlukannya penilaian terhadap hasil-hasil proyek siswa untuk mengetahui sejauh mana siswa dapat memahami materi yang diberikan lewat proyek tersebut. Dan yang terakhir, evaluation the experience, adanya evaluasi hasil belajar, guna untuk mengetahui apa saja kekurangan-kekurangan atau yang harus diperbaiki dalam pembelajaran yang sudah dilaksanakan sehingga pada pembelajaran selanjutnya dapat diperbaiki.
Selanjutnya, lanjut ke dalam bab 3 yaitu metode dan instrumen penelitian. Pada metode penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Dan subjek penelitiannya yaitu siswa SD kelas 4 yang berjumlah 25 siswa yang terdiri dari 18 siswa laki-laki dan 17 siswa perempuan. Materi dalam penelitian ini yaitu memahami teks bacaan dalam cerita fiksi pada tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 dan 4. Dan instrumen penelitian ini dan juga penilaian digunakan yaitu tes praktik membaca teks untuk mengukur sejauh mana siswa dapat memahami bacaan, tes tulis atau dapat disebut pretest dan posttest, angket respon guru dan siswa untuk mengetahui bagaimana respon guru dan siswa, dan lembar observasi guru dan siswa serta dokumentasi. Pada bab 4 terdapat pembahasan, di mana pada penelitian di lapangan, tahap awal dilakukan pertemuan pertama, yaitu pemberian pretest. Beberapa 5 butir soal berupa esai dan beberapa teks bacaan yang harus diisi oleh siswa. Dan pada pertemuan kedua dan ketiga, peneliti memberikan perlakuan khusus berupa pembelajaran model project based learning pada keterampilan membaca pemahaman. Pada tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 sampai 4 yaitu memahami cerita fiksi pada pembelajaran bahasa Indonesia. Dan pada pertemuan keempat, guru memberikan tes akhir atau disebut post-test untuk mengetahui adanya perubahan atau peningkatan pada pembelajaran keterampilan membaca pemahaman siswa serta diberikannya angket untuk mengetahui bagaimana respon guru dan siswa dan dilihatnya lembar observasi pada saat penelitian di lapangan untuk diisi. Dan alhamdulillah terdapat hasil dari penelitian. Yang pertama, hasil observasi yang diberikan oleh guru dan siswa. Dari rekapitulasi hasil, guru memberikan nilai yang positif yaitu 100 pada setiap pertemuannya dan dikategorikan sangat baik. Juga siswa memberikan hasil positif yaitu 85, 90, 85, 90 dan dikategorikan sangat baik. Pada rekapitulasi tanggapan guru pada observasi pembelajaran dapat dilihat dari beberapa bobot nilai guru memberikan hasil presentasi sehingga dapat dijumlahkan sebesar 96% dan dikategorikan sangat baik. Pada perhitungan angket siswa, guru memberikan angket siswa yang berisi beberapa pernyataan tentang bagaimana pembelajaran daring, bagaimana minat siswa pada membaca, bagaimana keterampilan siswa dalam membaca pemahaman, bagaimana siswa belajar menggunakan pembelajaran berbasis proyek, dan bagaimana pengalaman siswa saat belajar daring. Nah, alhamdulillah didapat beberapa jawaban dari keseluruhan siswa yaitu 80% dan menunjukkan presentasi baik. Selanjutnya, terdapat beberapa tabel rekapitulasi nilai pretest dan posttest siswa. Yang pertama, tabel rekapitulasi nilai pretest di mana terdapat jumlah keseluruhan yaitu 1.370 dibagi 25 siswa dan hasilnya 54,8%, yang artinya hanya 54,8% siswa yang memahami bacaan ketika diberikan soal pretest. Dan ketika diberikan soal pretest terdapat peningkatan di mana jumlah skor yang awalnya 1.370 menjadi 2.210 dan dibagi ke dalam 25 siswa dan dikalikan 100% yaitu 88,4%, yang artinya adanya peningkatan pemahaman membaca menjadi 88,4% setelah siswa mendapatkan pembelajaran dengan menerapkan model project based learning. Dan di akhir simpulan, alhamdulillah terdapat peneliti menyusun skripsi ini didapatkannya hasil dan pembahasan penelitian yang dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh terhadap keterampilan membaca pemahaman siswa menggunakan model project based learning. Pengaruh tersebut dapat diketahui dari hasil observasi guru dan siswa, angket guru dan siswa, serta hasil tes awal dan tes akhir yang menunjukkan hasil yang sangat baik. Akhir kata, peneliti saya sebagai mahasiswi ucapkan terima kasih
kepada seluruh dosen dan staf IKIP Siliwangi yang telah membantu saya dalam menyusun skripsi ini. Semoga Allah membalas kebaikan semua. Akhir kata, mohon maaf bila banyak kesalahan, salah ucap dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.